Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penonton yang budiman senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan dijauhkan dari perbuatan zolim, serta godaan harta yang menyesatkan. Kisah berikut ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua tentang bahaya keserakahan dan akibat dari menyalahgunakan amanah rakyat. Azab kepala desa sang koruptor. Desa yang damai dan jujur. Desa Sukamaju dikenal sebagai desa yang tentram. Sawahnya hijau, warganya rukun, dan pemimpinnya, Pak Darto, dulu terkenal jujur. Saat terpilih menjadi kepala desa, warga menaruh harapan besar. Dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun diharapkan bisa memperbaiki jalan, membangun jembatan, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Awalnya semua berjalan baik. Pak Darto sering turun ke lapangan, mendengarkan keluhan warga. Namun ketika jumlah dana yang diterima desa semakin besar, godaan pun datang. Ia mulai merasa berhak menikmati sedikit imbalan atas kerja kerasnya. Toh cuma sedikit, pikirnya. Dari sinilah gelap mulai menyelimuti hatinya. Istrinya, Bu Rini, awalnya menolak saat suaminya membawa pulang uang dari kas desa. Namun rayuan dan alasan demi masa depan keluarga membuatnya luluh. Rumah mereka mulai diperindah, sepeda motor baru dibeli, dan gaya hidup perlahan berubah. Warga yang dulu memuji kejujuran Pak Darto, kini mulai berbisik curiga. Dana yang menguap. Proyek pembangunan jembatan kecil di tepi sawah tak kunjung selesai. Dana yang sudah cair justru tak jelas arahnya. Warga mulai gelisah, terutama para petani yang membutuhkan akses itu untuk mengangkut hasil panen. "Uangnya habis untuk apa, Pak Kades?" tanya salah satu warga di balai desa. Pak Darto tersenyum, "Masih proses, sabar aja. Bahan bangunannya terlambat datang." Padahal sebagian besar dana telah ia alihkan untuk membeli mobil bekas atas nama saudaranya. Sekretaris desa yang mengetahui itu sempat menegur, namun diancam akan dipindahkan. Sejak itu tak ada lagi yang berani bersuara. Korupsi kecil yang semula dianggap sepele kini berubah menjadi kebiasaan. Setiap laporan dana desa dimanipulasi, kwitansi dipalsukan, dan laporan pembangunan disulap seakan-akan sempurna. Warga mulai kehilangan kepercayaan. Tapi Pak Darto terlalu buta oleh kemewahan. Tak sadar, azab sedang menunggu di depan mata. Bisik-bisik warga dan wartawan. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang hilangnya dana desa mulai mencuat. Seorang wartawan muda bernama Raka datang untuk meliput kejanggalan anggaran pembangunan. Ia mencium ketidakwajaran dari laporan keuangan yang tak sesuai dengan kondisi lapangan. Ia memotret jembatan setengah jadi, sekolah yang tak kunjung direnovasi, serta rumah kepala desa yang mendadak mewah. Warga mulai berani bersuara, terutama Bu Yati, seorang janda miskin yang rumahnya dijanjikan akan diperbaiki. "Sudah 2 tahun tapi janji itu cuma omong kosong," keluhnya. Berita itu akhirnya sampai ke telinga camat dan aparat kabupaten. Tim audit segera dikirim. Pak Darto mulai panik. Ia memerintahkan stafnya memalsukan bukti baru, bahkan membayar saksi palsu. Tapi sekuat apapun ia menutupinya, kebenaran tetap menemukan jalannya. Warga yang dulu segan kini menetapnya dengan pandangan kecewa, seolah berkata, "Kami menitipkan kepercayaan, tapi kau jual dengan harga dunia." Terbongkarnya kebohongan. Tim audit menemukan kejanggalan besar. Ada selisih ratusan juta rupiah dari laporan dana pembangunan. Saat diinterogasi, beberapa perangkat desa mulai goyah dan mengakui bahwa mereka hanya mengikuti perintah kepala desa. Pak Darto mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut terus menghantui. Malam-malamnya tak lagi tenang. Ia sulit tidur. Bayangan warga yang kecewa datang menghantui mimpinya. Di depan para auditor, ia masih berbohong, berharap kasus itu akan ditutup. Tapi bukti semakin kuat. Nomor rekening, transaksi transfer, dan tanda tangan palsu, semuanya mengarah kepadanya. Saat surat panggilan dari kejaksaan datang, wajahnya pucat pasi. Bu Rini menangis di beranda rumah. Harta yang mereka nikmati perlahan berubah menjadi beban dosa. Di mata masyarakat, nama baik keluarga Darto lenyap. Tak ada lagi penghormatan,
hanya cibiran dan rasa malu. Penangkapan yang menggemparkan. Suatu pagi, mobil hitam berhenti di depan balai desa. Beberapa petugas berseragam turun dan langsung menuju ruang kerja Pak Darto. Dalam waktu singkat, pria yang dulu disegani itu diborgol di hadapan warga. Warga berkerumun, sebagian marah, sebagian iba. "Lihatlah, uang yang bukan hakmu takkan membawa berkah," gumam seorang tokoh desa. Bu Rini berteriak histeris, memohon belas kasihan, tapi hukum tetap berjalan. Mobil mewah disita, rekening dibekukan, dan rumahnya disegel. Anak-anaknya yang masih sekolah menanggung malu. Mereka diejek teman-temannya sebagai anak koruptor. Berita penangkapan Pak Darto viral di media. Wartawan yang dulu mewawancarainya kini menulis headline besar, "Kepala Desa Sukamaju terjerat korupsi dana rakyat." Desa yang dulu damai kini dipenuhi rasa kecewa dan amarah. Tidak ada lagi yang percaya pada jabatan, karena amanah telah dikhianati oleh orang yang mereka pilih sendiri. Penyesalan dalam jeruji. Hari-hari di balik penjara terasa panjang. Pak Darto duduk termenung di sudut sel, menatap tembok dingin yang seolah memantulkan kesalahannya. Ia teringat masa ketika warga datang memintanya memimpin desa dengan penuh harapan. Air matanya menetes. "Andai aku bisa memutar waktu," gumamnya lirih. Setiap malam, ia berdoa, memohon ampun. Namun rasa malu membuatnya enggan menatap wajah keluarganya saat mereka menjenguk. Bu Rini datang dengan mata sembab. "Semua harta itu sudah disita, Pak. Kita mulai dari nol lagi." Pak Darto hanya menunduk, sadar bahwa keserakahannya menghancurkan segalanya. Bukan hanya dirinya, tapi juga keluarga dan desa yang ia cintai. Namun, meski penyesalan datang terlambat, ia mulai sadar tak ada kenikmatan dunia yang sebanding dengan ketenangan hati yang bersih dari dosa. Desa yang bangkit kembali. Setelah kasus itu, pemerintahan desa diambil alih oleh pejabat sementara. Dana yang tersisa dialihkan untuk memperbaiki proyek-proyek terbengkalai. Warga bergotong royong membangun kembali jembatan yang dulu gagal. Semangat gotong royong yang lama hilang, kini hidup lagi. Raka, sang wartawan, kembali meliput perkembangan desa. Ia menulis artikel bertajuk "Bangkitnya Sukamaju, dari Luka Menuju Amanah". Warga kini lebih waspada dan transparan. Setiap anggaran diumumkan secara terbuka. Mereka belajar bahwa kejujuran adalah fondasi utama kemakmuran. Nama Pak Darto mungkin akan selalu dikenang, tapi bukan sebagai teladan, melainkan sebagai peringatan bahwa jabatan adalah ujian berat dan harta yang haram hanya membawa petaka. Akhir yang menyentuh hati. Beberapa tahun kemudian, setelah bebas dari penjara, Pak Darto kembali ke desanya. Ia datang dengan langkah tertatih, membawa rasa malu dan niat untuk menebus kesalahan. Sebagian warga menolak menatapnya, namun ada juga yang menaruh iba. Ia mulai membantu pembangunan masjid dan bekerja tanpa pamrih. Di bawah sinar senja, ia duduk di tepi jembatan yang dulu gagal ia bangun. Kini jembatan itu kokoh dan digunakan setiap hari oleh warga. Air matanya jatuh. "Dulu aku korupsi karena ingin kaya, tapi aku baru tahu kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan mengambil." Kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi seluruh warga Sukamaju, bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan setiap rupiah uang rakyat adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan serupa, dan selalu diberi kekuatan untuk menjaga kejujuran dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.